Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Yahdasanah dengan NIM 0539545353. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan praktik tugas 3 matkul pemrograman berbasis web yang dimana itu melakukan migrasi pada native JavaScript ke Vue.js seperti itu. Langsung saja, di sini saya sudah membuatnya, langsung kita buka. Nah, pada tampilan tugas 3 ini dia lebih tertata ya, terus juga lebih rapi. Nah, sedangkan pada di native itu dia tidak tertata ya, asal aja seperti itu. Nah, bagian folder pada Vue.js ini kita mulai dulu dari yang paling penting, yaitu ini. Ini SCR, itu kepanjangan dari short atau sumber. Nah, ini dia terdapat beberapa folder sesuai fungsinya. Pertama asset, terus juga ada komponen, JSON, router, sama view ya. Mulai dari aset dulu. Nah, untuk aset ini dia berisi file-file statis seperti gambar, logo, terus juga basic dari CSS. Lanjut, Pak, di sini ada juga komponen. Nah, komponen ini berisi navbar dan footer. Itu untuk semua halaman website. Nah, jadi pada navbar Vue.js ini dia akan tadi satu untuk semua halaman. Lalu di HTML, sedangkan di HTML native itu harus diisi satu persatu halaman. Nah, jadi di Vue.js ini website tidak perlu di-load semua komponen halaman. Hanya load halaman utama aja atau main content website seperti itu. Dan juga pada Vue.js ini dia lebih efisien waktu. Contohnya itu seperti stok barang. Kalau di HTML sebelumnya itu stok barangnya dia masih memuat navbar dan footer di satu halaman website. Nah, sedangkan di Vue.js ini atau di tugas 3 ini kita tidak perlu tambahkan, cukup buat satu navbar untuk semua halaman seperti itu. Lanjut, di sini juga ada JSON. Nah, JSON ini berisi file JavaScript yang kita buat di tugas-tugas sebelumnya, tugas 1 dan 2. Nah, kenapa JSON? Karena Vue.js ini cara kerjanya reaktif. Jadi, karena dia reaktif, maka dia perlu namanya object notation. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika ada perubahan pada data, itu tidak perlu dimuat ulang halaman websitenya, seperti itu. Lanjut, di sini ada router juga. Nah, ini fungsinya seperti navigasi Vue.js yang bikin website ini lebih cepat karena semua aturan jalan itu cukup kali buat dan dapat dipakai ke seluruh halaman. Nah, itu bedanya dengan native yang harus diketik satu persatu seperti itu. Terus bagian utama di Vue.js itu ada di views. Nah, views ini terdiri dari 4 halaman, yaitu dashboard, login, stock, tracking. Nah, karena di tugas 2 itu masih menggunakan native, maka di sini saya melakukan migrasi secara manual. Seperti ini misalnya di halaman login. Nah, dapat dilihat di sini perbedaannya dengan native. Pada native di sini itu adalah HTML. Nah, sedangkan di Vue.js ini itu di sini adalah template ya. Ini. Terus HTML-nya di mana? Dia ada di sini. Nah, di sini HTML. Nah, pada ini itu di sini semuanya dipanggil. Cukup buat indeks HTML seperti ini. Terus kenapa indeks HTML bisa memanggil websitenya di folder views? Itu karena Vue.js ini bekerja sebagai SPA. Apa itu SPA? Yaitu adalah single page application. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di native HTML itu biasanya selalu menampilkan indeks HTML untuk menampilkan login, dashboard sesuai kebutuhan, dan ini hanya satu halaman. Tapi kalau di Vue.js ini dia indeksnya ini hanya berperan sebagai kanvas untuk seluruh halaman website. Kanvasnya di mana? Kanvasnya ada di sini. Nah, disinilah kanvas untuk menampung seluruh halaman website. Terus juga, nah di sini. Nah, ini itu penggeraknya itu contohnya biar makin jelas itu pada main.js. Nah, di sini ini ada ini kan. Nah, ini itu adalah yang dijadikan acuan router di indeks HTML. Dia mainnya di mana? Dia mainnya di sini. Nah, ini. Terus juga kali ini. Nah, ini tuh yang membuat aplikasi menggunakan berdasarkan router. Isi routernya apa tadi? Isi routernya adalah memanggil seluruh halaman pada viewers. Nah, viewers.
viewers jadi lebih ringan karena sudah memuat lebih dulu halaman-halaman yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tag yang ada di Vue.js, terutama di bagian views. Di sini misalkan saya ingin menjelaskan di bagian stok ya. Nah, ini stok. Pada bagian ini membungkus kode HTML, itu termasuk div, slash, dan beberapa tag HTML lainnya. Terus juga di sini, di mana ya? Bentar. Nah, ini itu membuat supaya kode JavaScript ini lebih ringkas. Terus pada ini, nah ini semua itu adalah import komponen Vue seperti itu. Nah, kalau ini adalah logika yang sama seperti kemarin. Tuh, sini ada fungsi reset, ini tambah item sama seperti kemarin ya. Nah, pada login ini, di sini ada yang ini. Nah, vModel. Apa itu vModel? vModel itu sebagai data bidding. Nah, data bidding ini dua arah, dari HTML ke JS, terus juga dari JS ke HTML. Nah, kalau di native itu hanya satu arah, yaitu HTML ke JS aja. Nah, tujuan dari vModel ini itu adalah supaya tidak perlu memuat ulang halaman websitenya seperti itu. Nah, langsung aja ya kita ke eksekusi. Di sini pada eksekusi kali ini kita tidak bisa langsung run, kita perlu beberapa perintah untuk melakukan running project. Yang pertama, di sini terminal, terus new terminal. Nah, di sini ketik aja npm run div. Nah, jika seperti ini, seperti saya ini, maka kan ini. Nah, npm run div, ya kan npm. Nah, di sini ada lokal, tekan Ctrl sama klik. Nah, lalu dia muncul seperti ini. Bisa juga kita buka lewat external browser. Nah, di sini saya coba ya. Passwordnya. Login berhasil, selamat datang di Naedasana. Lanjut di sini. Di sini selamat malam. Terus juga karena saya masuknya malam ya, jam segini. Terus juga di sini ada informasi bahan ajar sama seperti sebelumnya, tracking pengiriman, laporan historik. Kita cek informasi bahan ajar dulu. Nah, di sini ada pengantar manajemen, pengantar akuntansi, terus nih biologi umum, dasar-dasar sosiologi. Di sini juga ada tampilan stok kosong. Nah, ini yang menipis. Terus juga bisa kita edit jadi 30. Berhasil, data diperbaharui. Nah, jadi yang kosong cuma ini. Terus juga di sini, nah ini semua kategorinya tidak bisa kita tekan dulu. Karena apa? Karena kita belum memilih UPBCC-nya. Kita pilih dulu kayak seperti Jakarta, Surabaya. Nah, Surabaya ini ada biologi umum ya. Nah, di sini baru bisa kita gunakan. Terus juga di sini berdasarkan urutan. Ini kita reset kembali lagi seperti awal. Lalu di sini tampilan atasnya sama ya, tidak ada yang berubah ya, kecuali di bagian sini. Terus juga di sini ada tracking pengiriman. Saya masukkan NIM saya dulu ya. 3955453. Pilih ekspedisinya cepat. Terus kita coba. Nah, ini sudah berhasil. Otomatis ya, ini saya tahunnya 2026, terus ini yang kedua seperti itu. Karena yang pertamanya si Rina nih, Rina Wulandari. Terus juga bisa dicek detail sama seperti sebelumnya. Tuh, seperti itu. Baik, sekian tugas 3 dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak suara yang masuk ke dalam video ini, karena saya men-tag videonya di saat orang-orang beraktivitas seperti itu. Saya Dina Dasana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.